Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleka Safitri dengan NIM 2024 10 10 10 95. Saya berasal dari kelas Data Mining B. Nah, di sini akan bahas tentang klasifikasi decision tree. Nah, untuk soalnya sendiri adalah ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset line 5 Indian diabetes dan breast cancer. Itulah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan presentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Nah, di sini menggunakan import NumPy, SNP, import Pandas SNP, import Scalar, kemudian ada from Scalar model selection, import trend test split, Scalar matrix import confusion matrix, Scalar matrix import akurasi score. Kemudian ada Scalar tree import decision tree classifier, kemudian Scalar dataset import lot diabetes. Sebenarnya diabetes ini tidak usah karena menggunakan dataset, kemudian mengimport lot wine dan lot breast cancer, kemudian import dataset, import tree, dan from matplotlib import pplot SPLT. Nah, di sini import train test split untuk split data training yang mau di-testing, kemudian untuk matrix ini untuk menghitung akurasinya, dan untuk import tree ini digunakan untuk supaya tahu nanti bagaimana tree-nya, dan Scalar sendiri ini merupakan library modeling. Kemudian di sini ada yang pertama itu ada dataset line, karena untuk dataset one itu yang diminta hanya di load, maka when underscore data sama dengan load one, kemudian when sama dengan pd.data frame diambil dari when data, kemudian print features name, diambil dari when data.features name, kemudian print data set shape diambil dari when shape, dan kemudian print dataset diambil dari when head. Dan ini dijalankan. Nah, ketika dijalankan, maka ini hasilnya. Ada di kolomnya itu ada alkohol, malic acid, S, dan lain-lain. Kemudian data set-setnya itu ada 178 baris dan 13 kolom. Nah, ini isi dari dataset. Supaya melihatnya rapi, maka menggunakan wine.head. Nah, ini untuk data dari dataset wine. Dan selanjutnya yaitu mendefinisikan nilai X dan Y. Nah, untuk X ini sama dengan wine.value, yaitu mengambil nilai dari datasetnya. Nah, di sini artinya semua indeks, 0 sampai dengan indeks ke-13, yaitu dari kolom indeks 0 sampai kolom indeks 13. Kemudian Y sama dengan wine_data.target. Nah, Y ini merupakan kelas atau target dari dataset. Nah, di sini ada Xtrain, Xtest, dan Ytrain, dan Ytest. Nah, untuk Xtrain sendiri, itu gunanya buat ngelatih modelnya untuk membaca polanya. Dan untuk Xtest-nya, gunanya itu belajar pola-pola atributnya, menyesuaikan dari Y-test-nya atau targetnya sendiri. Nah, untuk Y-train dan Y-test untuk menghitung prediksi atau akurasinya, kira-kira ketika dia menebak Y-train atau Y-train apa sesuai dengan Y-test-nya. Kemudian menggunakan fungsi dari train test split ini. Nah, untuk
test size-nya ini, karena yang diminta 20%, 30%, dan 40%, maka 20% dijadikan desimal itu 0,2. Sehingga di sini test size-nya itu 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian ada random state. Nah, untuk random state ini hanya pelabelan supaya mereka randomnya itu nanti bisa dilakukan 2 kali atau lebih. Dan ketika dilakukan random 2 kali, itu tetap sama. Nah, untuk data set presentasi data testing 20%, awalnya itu menggunakan CLF sama dengan decision tree classifier menggunakan random state 100, kemudian CLF fit diambil dari X-trim 1 dan Y-trim 1. Kemudian ada Y-predict 1 sama dengan CLF predict diambil dari X-test 1, kemudian di print diambil dari Y-predict 1. Nah, di sini ada CM1 yang merupakan confusion matrix 1 sama dengan confusion matrix, kemudian diambil dari Y-test 1 dan Y-predict. Dan selanjutnya itu di print, kemudian mengambil dari CM1. Selanjutnya ada akurasi 1 sama dengan akurasi skor, yaitu untuk menghitung akurasinya diambil dari Y-test 1 dan Y-predict. Dan di print akurasi satunya, dan di sini ada PLT figur text access sama dengan 18,8 nanti untuk gambarnya, dan kemudian tree.plot3 diambil dari CLF, kemudian ada text representasi sama dengan tree.export text diambil dari CLF, dan kemudian untuk menampilkan tree-nya itu diambil dari text representation. Ini dijalankan. Nah, ini hasilnya, data testing 20%. Kemudian untuk confusion matrix data testing 20% adalah seperti ini. Dan di baris pertama ada 8 data yang benar, dan untuk data yang salah itu 0, ya, terletak pada kelas 2 dan kelas 3. Dan yang baris kedua, data yang benar itu ada 11. Nah, di sini jumlah datanya itu ada 15. Kemudian di kelas 1 itu yang salah ada 2 data, dan di kelas 3 yang salah itu ada 2 data juga. Nah, dan di sini datanya itu berjumlah 13. Nah, untuk data yang benar itu ada 9, dan data yang salah itu ada 4 dari kelas 1 dan kelas 2. Sehingga jumlah data yang benar itu ada 28 dan mendapatkan skor akurasi data testing 0,7778. Dan ini untuk tree-nya. Jika futur 12 kurang atau sama dengan 755, maka akan ke futur 6. Nah, jika masih kurang atau sama dengan 1,29, maka akan ke future 10. Nah, jika kurang dari atau sama dengan 1, maka dia akan ke kelas 2. Dan begitu juga untuk future 10, jika lebih dari 1, maka akan kelas 1 dan seterusnya. Nah, ini untuk gambarannya. Untuk gambaran tree-nya. Selanjutnya, data line yang 30%. Di sini sama, yang dengan kode dari yang 20%, hanya bedanya di sini menggunakan X-train 2, Y-train 2. Dan di sini Y-predict-nya itu 2, menggunakan X-test 2, dan kemudian di print mengambil variabel dari Y-predict 2. Dan di sini menggunakan CM2 supaya berbeda dengan yang testing 20%. Untuk confusion matrix-nya itu mengambil Y-test 2 dan Y-predict 2. Kemudian di print mengambil variabel dari CM2, kemudian akurasi 2 sama dengan akurasi skor, mengambil Y-test 2 dan Y-predict 2.
Kemudian di sini di print akurasi 2-nya. Dan ini sama menggunakan plot figur x-nya itu 18,8 dan kemudian menggunakan tree.plot3 diambil dari CLF dan text representation sama dengan tree export test diambil dari CLF, kemudian text representation-nya di print. Nah, ini untuk hasilnya, hasil dari data testing 30. Nah, untuk coverage confusion matrix data testing 30% di sini, ini hasilnya. Ada untuk baris pertama, data yang benar itu ada 14. Dan untuk kelas kedua dan kelas ketiga itu datanya tidak ada yang salah. Kemudian untuk baris kedua, jumlah datanya itu ada 19. Dan yang benar itu ada 15. Kemudian yang salah itu ada berasal dari kelas 1 dan kelas 3, yaitu masing-masing jumlahnya 2 data. Kemudian baris yang ketiga ini data yang benar itu 16. Dan data yang salah itu ada di kelas 1 dan kelas 4. Sehingga jumlah data di sini 14 tambah 15 tambah 16 itu sama dengan 45. Jadi data yang benar itu ada 45. Data dari 45 itu mendapatkan skor akurasi data testingnya itu 0,3334 ini. Nah, untuk baca tree-nya ini sama. Jika feature lab 12 kurang atau sama dengan 755, maka akan ke feature 6. Nah, jika masih kurang atau sama dengan 1,27, maka akan ke feature 10, dan seterusnya. Nah, ini untuk gambar dari tree-nya. Dan yang selanjutnya itu ada data WEN yang 40% sama. Di sini sama, hanya bedanya itu menggunakan X-train 3, Y-train 3, dan di sini menggunakan Y-predict 3, dan X-test 3, Y-predict 3, dan menggunakan CM3. Sama, semuanya sama koordinatnya. Di sini menggunakan Y-test 3, Y-predict 3. Dan ini confusion matrix-nya di print diambil dari CM3 dan akurasinya juga di print diambil dari akurasi 3. Nah, ukurannya sama, untuk tree.plot3-nya itu diambil dari CLF dan text representation-nya sama dengan tree export test dari CLF, kemudian untuk tree-nya itu diambil dari text representation. Nah, ini untuk output-nya. Data testing 40%. Dan untuk confusion matrix data 40% ini seperti ini. Pada baris 1 ada 21 data yang benar, dan pada kelas 2 dan kelas 3 itu tidak ada yang salah datanya. Kemudian pada baris 2 ada 21 data yang benar. Dan data yang salah itu dari kelas 1 itu ada 3, dan dari kelas 3 itu ada 2. Nah, untuk baris 2 ini datanya itu ada 26. Kemudian di baris 3 berjumlah 25 data, tapi data yang benar itu ada 20 dan data yang salah itu ada 5, berasal dari kelas 1 dan kelas 2. Sehingga didapatkan jumlah data di sini 21 ditambah 21 tambah 20 itu 62. Dari data 62 didapatkan data testingnya itu 0,86111. Dan untuk baca tree-nya itu sama, jika feature 12 kurang atau sama dengan 760, maka ke feature 6. Jika kurang dari 1,27, maka ke feature 10. Jika kurang dari atau sama dengan 1, maka ke kelas 1. Begitu selanjutnya ke kelas 1, maka akan ke kelas 2, kemudian ada kelas 1, dan ada kelas 0. Nah, ini untuk gambaran dari tree. Nah, yang kedua itu membahas dataset breast cancer. Nah, karena dataset dari breast cancer itu hanya di load, maka breast cancer data sama dengan load breast cancer. Nah, breast cancer sama dengan PD the data frame diambil dari breast cancer data, kemudian print features name diambil dari breast cancer data feature names, kemudian print dataset shape diambil dari breast cancer shape, dan kemudian
print dataset diambil dari breastcancer.head. Nah, ini untuk data-datanya. Kolom-kolomnya itu berisi mean radius, mean texture, mean perimeter, mean area, dan yang lain-lain. Dan untuk data set-setnya ini ada 569 baris dan 30 kolom. Nah, supaya rapi melihatnya, ini bisa menggunakan fungsi breast cancer head, dan ini untuk data-datanya. Nah, selanjutnya mendeklarasikan nilai X dan Y. Nah, untuk X sama dengan breast cancer.value, yaitu mengambil nilai dari dataset breast cancer-nya sendiri. Nah, untuk di sini artinya yang ini merupakan semua indeks itu diambil dari yang awal sampai yang akhir. Nah, kemudian koma 0.230 artinya dari kolom dari indeks 0 sampai indeks 30 itu diambil. Dan kemudian Y sama dengan breast cancer data.target. Itu mengambil target dari data setnya. Nah, di sini sama menggunakan X-train, X-test, dan Y-train dan Y-test. Sama dengan train test split. Nah, untuk tesnya itu sama menggunakan 0,2, 0,3, dan 0,4. Dan random state-nya itu 100. Kita jalankan. Nah, kemudian di sini ada CLF sama menggunakan X-trin 1, Y-trin 1, Y-predik 1, ada X-test 1, Y-predik 1, dan untuk CM1-nya, confusion matrix-nya menggunakan Y-test 1, Y-predik 1, dan di sini confusion matrix-nya diambil dari CM1 dan akurasi skornya diambil dari akurasi ke-1 yang berisi Y-test 1 dan Y-predik 1. Nah, kemudian di print text representation-nya, dan ini hasilnya dari data testing 20%. Kemudian confusion matrix-nya itu pada baris pertama ada 45 data yang benar dan 4 data yang salah. Pada baris kedua ada 63 data yang benar dan 2 data yang salah. Nah, data yang benar ini 45 ditambah 63 itu ada 108. Jadi data yang benar itu ada 108, maka menghasilkan skor akurasi 0,94736. Sehingga di sini sudah mendekati sempurna karena hampir mendekati angka 1. Dan untuk membaca tree-nya itu sama, jika filter 7 kurang atau sama dengan 0,15, maka ke feature 23. Jika kurang atau sama dengan 957,45, maka ke feature 27. Nah, jika masih kurang atau sama dengan 0,13, maka akan terus berjalan sampai ke kelas 1 dan kelas 0. Dan ini untuk gambar pohonnya. Kemudian ada presentase data testing 30%. Di sini sama, hanya menggunakan X-train 2, Y-train 2, X-test 2, dan Y-predict 2. Kemudian menggunakan confusion matrix yang kedua, yang diambil dari Y-test 2 dan Y-predict 2. Kemudian ada akurasi 2 yang diambil dari Y-test 2 dan Y-predict 2. Kemudian di print akurasi 2-nya, dan di sini juga di print text representation-nya. Dan ini hasilnya. Dan ini hasil dari data testing 30%-nya. Dan untuk confusion matrix-nya itu ada 64 data yang benar dan data yang salah itu ada 5. Nah, untuk baris yang kedua ada data 99 yang benar dan 3 yang salah. Sehingga data yang benar itu 64 tambah 99 ada 163 data. Dari 163 data itu, maka mendapatkan skor akurasi data testingnya itu 0,95, jadi mendekati sempurna juga. Nah, untuk tree-nya itu sama bacanya dengan yang di atas tadi. Jika feature 27 kurang atau sama dengan 0,14, maka ke feature yang ketiga. Nah, jika masih kurang atau sama dengan 696, maka ke feature 27 dan seterusnya
sampai ke kelas 1 dan kelas 0. Nah, ini untuk gambar tree-nya. Nah, selanjutnya base cancer yang 40%. Di sini menggunakan X-Train 3 dan Y-Train 3. Kemudian menggunakan membuat Y-Predict 3 yang diambil dari X-Test 3. Kemudian data testingnya di-print dari Y-Predict 3. Kemudian conversion matrix-nya itu diambil dari Y-Test 3 dan Y-Predict 3. Sehingga conversion matrix-nya di-print diambil dari CM3. Kemudian skor akurasi data testingnya itu di-print dari akurasi 3 yang diambil dari Y-Test 3 dan Y-Predict 3. Kemudian di sini ada text representation-nya di-print. Dijalankan. Nah, ini hasilnya data testing 40%. Nah, untuk confusion matrix-nya itu 77 data yang benar dan 10 data yang salah pada baris 1. Dan untuk baris 2, 133 data yang benar dan 8 yang salah terletak pada kelas 1. Sehingga data yang benar itu ada 77 ditambah 133 ada 210. Nah, dari data 210 itu mendapatkan skor akurasi data testingnya itu 0,9210. Dan untuk tree-nya itu seperti ini. Cara bacanya sama. Dan untuk pohonnya seperti ini. Nah, yang ketiga itu ada dataset 5 Indian diabetes. Karena aturannya dataset dia untuk dataset 5 Indian diabetes ini harus menggunakan dataset, maka menggunakan diabetes sama dengan PD, yaitu diambil dari pandas.read.csv. Nah, di sini nama dari file CSV-nya yaitu diabetes.csv. Kemudian di print fitur names-nya diambil dari diabetes.columns dan dataset shape-nya diambil dari diabetes.shape. Kemudian datasetnya diambil dari diabetes.head. Dan ini hasilnya ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, dan lain-lain. Kemudian data set-nya itu ada 768 baris dan ada 9 kolom. Nah, jika ingin rapi, maka menggunakan fungsi diabetes.head. Nah, ini supaya rapi data-datanya. Kemudian sama mendeklarasikan X dan Y. Nah, untuk X sama dengan diabetes.ilog yaitu untuk mengetahui lokasinya. Kemudian Y dan sini semua indeks diambil, kemudian dari indeks 0.2 min 1 dan untuk Y-nya ini sama dengan diabetes.ilog kemudian diambil dari semua indeks dan min 1. Nah, di sini sama menggunakan X-train, X-test, Y-train, dan Y-test sama dengan train test split, yaitu untuk TSS-nya itu sama 0,2, 0,3, dan 0,4, dan untuk random state-nya itu 100. Dan ini untuk dataset yang 20%. Untuk kodenya itu sama, di sini menggunakan CLP decision tree classifier menggunakan random state 100 clf.fit diambil dari X-train 1 dan Y-train 1. Kemudian membuat variabel Y-predict 1 sama dengan clf.predict diambil dari X-test 1 dan kemudian di print diambil kemudian data testingnya di print diambil dari Y-predict 1. Nah, selanjutnya ada conversion matrix diambil dari Y-test 1 dan Y-predict 1, sehingga di conversion matrix-nya di print diambil dari CM1 dari sini. Kemudian akurasi 1 itu diambil dari Y-test 1 dan Y-predict 1. Kemudian di print diambil dari akurasi 1 untuk menampilkan skor akurasi data testingnya. Dan untuk menampilkan pokoknya, maka di sini print diambil dari text representation. Dan ini untuk hasil dari data testing 20%-nya. Dan untuk confusion matrix data testing 20%-nya itu 83 data itu benar dan 18 data itu salah. Nah, untuk
Baris yang kedua ini ada 26 data yang benar, sedangkan data yang salah itu ada 27 data yang berasal dari kelas 1. Sehingga jumlah datanya itu 83 ditambah 26 itu ada 109. Nah, dari data 109 itu yang benar, maka mendapatkan skor akurasinya 0,7077922. Nah, ini untuk tree-nya. Jika feature 1 kurang atau sama dengan 123,5, maka feature 7. Maka ke feature 7. Jika kurang dari atau sama dengan 28,50, maka ke feature 0. Nah, jika kurang dari atau 97,50, maka ke feature 5. Jika kurang dari atau sama dengan 30,95, maka akan ke kelas 0, dan selanjutnya maka ke kelas 1 dan ke kelas 0. Dan ini untuk gambar dari tree-nya, dan cabangnya tuh banyak. Dan selanjutnya yang 30%. Nah, di sini menggunakan X-Train 2, Y-Train 2, dan Y-Predict-nya 2 diambil dari X-Test 2. Kemudian data testingnya itu diambil dari Y-Predict 2. Nah, kemudian confusion matrix-nya itu diambil dari Y-Test 2 dan Y-Predict 2. Kemudian di print CM2-nya untuk mendapatkan confusion matrix. Kemudian di sini akurasi 2-nya itu diambil dari Y-Test 2 dan Y-Predict 2. Sehingga skor akurasi data testingnya itu diprint dari akurasi 2. Kemudian untuk tree-nya diambil dari text representation. Nah, ini untuk data testing 30%-nya seperti ini hasilnya. Dan untuk confusion matrix-nya itu ada 115 data yang benar pada baris 1 dan 35 data yang salah. Kemudian pada baris 2 ada 43 data yang benar, tapi ada 38 data yang salah. Sehingga data yang benar itu ada 115 ditambah 43 itu 158. Dari 158 data, maka mendapatkan skor akurasinya 0,683982. Dan ini untuk tree-nya. Jika feature 1 kurang atau sama dengan 123,5, maka ke feature 7. Jika kurang atau sama dengan 28,50, maka ke feature 5, dan seterusnya sampai ke kelas 0 dan kelas 1. Dan ini untuk tree-nya. Dan selanjutnya, data testingnya 40%. Di sini juga sama, hanya menggunakan X-Train 3 dan Y-Train 3. Menggunakan Y-Predict 3 yang diambil dari X-Test 3 dan data testingnya di print dari Y-Predict 3. Kemudian ada confusion matrix-nya dinamai CM3, diambil dari Y-Test 3 dan Y-Predict 3. Nah, kemudian di print confusion matrix-nya diambil dari CM3 dan akurasi 3-nya itu diambil dari Y-Test 3 dan Y-Predict 3. Kemudian di print akurasi 3-nya, dan di sini juga tree-nya itu di print dari text representation. Kemudian dijalankan. Maka ini hasil data testing 40%-nya. Nah, untuk confusion matrix-nya itu 149 data yang benar pada baris 1 dan 47 data yang salah. Kemudian pada baris 2 ada 73 data yang benar dan 39 data yang salah. Sehingga jumlah data yang benar itu ada 222 data. Dari 222 data itu mendapatkan skor akurasi 0,72077792. Dan ini untuk tree-nya. Jika feature 1 kurang atau sama dengan 127,50, maka ke feature 7. Jika kurang atau sama dengan 32,50, maka ke feature 0, dan seterusnya sampai ke kelas 1 dan sampai ke kelas 0, kelas 1, dan 0. Nah, ini untuk gambar dari pohonnya. Pada data testing 40%. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang,
Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.